In 5, 4, 3, 2, 1. Welcome back to I Think Podcast. Terima kasih Bu Lilis sudah datang hari ini. Bu Lilis, mungkin yang nonton video ini dan yang dengan podcast ini mungkin masih belum banyak yang kenal sama Bu Lilis. Saya perkenalkan singkat bahwa Bu Lilis adalah seorang eksekutif director dari salah satu lembaga perbankan syariah di Indonesia. Dan saya yakin juga sampai di posisi ini pasti perlu perjuangan yang amat sangat luar biasa lah Bu ya. Nah, awal perjuangan Ibu bagaimana Bu sampai di titik ini yang mungkin bisa kita pelajarin nih anak-anak milenial? Wah, kalau cerita awal perjuangan dari mana ya Not ya ceritanya nih ya? Soalnya gue tuh dari zaman aku ngomong boleh Bu. Kebiasaan. Malah bagus dong Bu. Itu malah nanti kita penasaran tuh. Iya, jadi gue tuh dari zaman kuliah tuh udah kerja tuh Not. Jadi jadi saat itu kan saya kan masuk kuliah tuh di Fakultas Ekonomi kebetulan di salah satu universitas negeri di Jogja lah ya. Nah, di sana itu dikasih kesempatan pada saat kuliah tuh untuk program magang. Mungkin magang tuh baru sekarang ya rame ya, tapi sebenarnya dari zaman aku kuliah tuh udah ada. Cuman memang tidak semua orang dikasih kesempatan. Jadi tetap ada tesnya gitu kan. Nah, kebetulan magang waktu itu dibuka di Bank BNI, cabang di cabang universitas tersebut. Oke. Gitu ya. Nah, pada saat itu aku iseng aja, ikut ya, ngelamar gitu. Ya dari beberapa ini di interview lah di ini kok ternyata bisa. Jadi pada saat gue misalnya lagi liburan gitu ya, kan kita kan zaman dulu tuh libur tuh sampai 3 bulan gitu kan, liburnya 2 bulan. Tuh buat gue kerja pada saat itu, gue tuh seneng banget, inget banget sehari tuh ya Not ya, dikasih gaji 5.000 honorer. Pada saat itu SPP gue satu semester tuh 40.500. Lu kebayang gak sih? Gue sebulan dapat 125 udah bisa buat bayar kos, bisa buat bayar SPP kan. Seneng lah. Dari situ langsung tertarik. Ternyata kok enak ya kerja di bank ya gitu. Karena kayaknya nyaman. Makanya begitu setelah lulus pendadaran nih gue udah langsung ngelamar. Ada bank swasta, gue sebut aja nggak apa karena banknya sekarang udah nggak ada ya. Ada Bank Duta. Bank Duta di Jogja mau buka nih, gue denger katanya gitu. Jadi suruh daftar, dekan gue yang bilang, itu Bank Duta mau buka. Saya kebetulan juga aktif ya di kampus, jadi hafal lah semua dekan, dosen-dosen tuh pada tahu semuanya. Dia ngasih tahu, tuh ada Bank Duta mau buka tuh, bank bagus, bank besar. Waktu itu kan saingannya cuma Bank Niaga sama Duta ya. Nah, gue coba daftar, padahal belum wisuda ya. Alhamdulillah dengan proses beberapa ini masuk juga. Jadi belum wisuda, belum terima ijazah, gue udah langsung kerja. Dari situ, dari cuman sebagai staff, kok dulu namanya AM ya, account manager ya, marketing lah ya, sekarang relation manager. Dari situ gue udah nyaman gitu loh. Tapi di sisi lain pada saat gue kuliah, gue tuh juga ngasistenin dosen. Jadi emang seneng ngajar gitu. Jadi gue tuh punya hobi juga, seneng aktif banget juga dong berarti Bu. Iya, kalau itu juga ya dilari-lari tuh zaman kuliah, gue juga basket, juga nari lah, juga ada macam-macam kegiatan lah ya, tetap gue ikutin. Tapi intinya kita bisa bagi waktu gitu ya, kapan ada waktu. Jadi banyak ekstrakurikulernya lah dulu ya, kapan kita harus ekstra-kurikuler, kapan wajibnya. Lah dari situ gue keterusan ya, ke bank sampai akhirnya sampai sekarang gue kerja di Bank Syariah. Kemudian kalau sekarang tadi saya bukannya di direktur Bank Syariah, tapi di lembaga. Jadi di semacam subsidiary dari bank tersebut, di lembaga keuangan sekarang ya, lembaga keuangan syariah yang bukan bank. Jadi mungkin kalau di OJK namanya IKNB. Nah, kenapa sampai di situ itu juga challenge banget, karena tahu sendiri ya, kok di perbankan terutama syariah waktu itu ada isu gender juga. Ya, itu juga sih. Jadi saya juga waktu itu alhamdulillah ya, mulai dari masuk di syariah ini, mulai dari marketing gitu ya. Kemudian bertahap jadi head, kepala departemen, kepala bagian gitu ya. Kemudian kepala divisi ya, sampai akhirnya bisa sekarang itu juga penuh lebih perjuangan, karena aku juga sempat para direksi emang Lilis bisa tuh iya kan, isunya dulu kan gitu. Agak sempat gencar juga Bu ya, maksudnya kan kayak dengan isu gender seperti itu, ini apakah seorang wanita bisa memimpin salah satu institusi seperti itu. Makanya saya juga ingin membuktikan gitu kan,
bahwa ternyata kita nggak kalah loh, ternyata cewek itu bisa lebih ulet, lebih teliti, walaupun plus minusnya ya. Kita juga mungkin sempat gampang emosional gitu, tapi udah gampang terlupa gitu ya, maksudnya tuh lu gimana sih, gaya ya style beda-beda gitu ya. Tapi kalau cewek kan lebih cerut, lebih teliti, lebih detail gitu. Itu mungkin yang buat orang nggak nyaman, tapi ya saya tahu lah bahwa kita tuh kerja kan harus dalam teamwork yang kuat gitu ya, harus punya tim yang baik. Jadi saya harus bisa berkomunikasi gimana caranya dari yang level bawah, mulai dari OB, sampai yang paling atas, Ibu harus bisa menyambungkan jembatan itu, Ibu. Jadi ya intinya sih dengan posisi saya sekarang, saya tuh udah kerja dari tahun, berarti artinya saya lulus 90 tuh, Not. Wah, saya belum lahir sampai tuh, Bu. sekarang, makanya kan. Berarti berapa tahun tuh gue tuh? Sekarang 2020. Benar nggak, Bu? 30 tahun. 30 tahun dong. Wow. Gue udah berkarir ya, udah saatnya lah ya. Saatnya udah pensiun kali bentar lagi ya. Bu. Udah ngasih kesempatan yang muda-muda. Nah, maksudnya ini begitu. Tadi sempat Ibu singgung juga bahwa bagaimana Ibu bisa berkomunikasi di perusahaan dari bawahan sampai atasan juga, dan seperti kayak tadi di video awal juga kayak terbiasa ngomong gua lu sesama, padahal kalau dibilang kan kita lintas generasi jauh banget Ibu ya. Tapi Ibu terlihat lentur banget bisa ngomong seperti itu sama anak muda. Sebenarnya keadaan sekarang tuh bagaimana sih Bu kita bisa menanggapi, dan ya Ibu ngeliat anak-anak milenial di industri sekarang ini, Bu? Iya gini ya, kan tadi saya bilang kita tuh kalau bekerja dalam satu teamwork, kalau tetap ada gap gitu ya, kalau kita tidak menyatu dengan mereka, goals kita nggak akan tercapai gitu loh. Suatu goals tuh bisa tercapai kalau kita membangun suatu tim yang solid. Teamwork yang solid. Nah, teamwork yang solid bisa dibangun kalau ada rasa nyaman di dalam di dalam tim tersebut, dalam kita tim bekerja tersebut gitu kan ya, kita saling support gitu kan. Kemudian jangan merasa bahwa gue senior. Emang terus terang ya, di dalam sekarang itu di dalam perusahaan saya ini banyak anak milenial, mereka malah setara dengan anak gue kali ya. Iya. Setara dengan anak gue. Tapi kayak biasa aja gitu loh. Jadi maksudnya ya kalau dulu sebelum masuk di sini ya kita nonton bareng-bareng gitu ya. Kalau sekarang kan udah Covid ya, jadi udah sini, dan kita juga makan bareng-bareng. Yuk kita ini, jadi saya berusaha untuk ngikutin mereka. Apa sih sekarang lagi trennya gitu. Kalau sekarang lagi trennya waktu itu misalnya TikTok. Bu kita bikin TikTok deh, bikin TikTok gitu. Kita bikin lagi gitu. Jadi sampai ada pokoknya saya bisa membaur, makanya orang-orang pasti pada di kantor sana pokoknya yang membikin suasana ramai gitu ya. Nih kalau ada bullies juga, ayo Bu, pokoknya harus ikut. Jadi, dan gue tuh tanpa malu-malu, gue suka lupa umur gitu ya. Jadi disuruh ngapain aja juga mau. Jiwanya berarti masih muda, Bu. Suka lupa. Gue gini-gini masih ikut basket loh di klub basket. Jadi di kantor tuh ada ekstrakurikuler lengkap ya, difasilitasi lengkap di sana. Jadi kalau ada basket gue ikut, kemudian gue juga ada tenis meja. Kemarin sempat gue masuk final lagi. Itu padahal gue juga bisa. Jadi memang hobi olahraga. Jadi gue hobi olahraga, dan hobi seni ya, nyanyi maupun penikmat seni musik gitu. Ya. Nah, Ibu kan tadi Ibu share juga bahwa udah hampir 30 tahun Ibu berkarya di sini. Berarti Ibu melewati lah fase-fase yang dari zaman dulu sampai sekarang itu perubahan generasi berasa banget di Bu Lilis ya Bu ya. Yes. Nah, sebenarnya bagaimana sih Bu sebagai seorang Bu Lilis menghadapi anak-anak milenial saat ini di dalam dunia bekerja? Mungkin kan banyak yang mikir bahwa anak milenial tuh susah diatur lah, ada susah ini. Sebenarnya dari Ibu sendiri bagaimana sih Bu ngeliatnya Bu? Iya sih, kemudian tergantung kita tuh memang kembali kepada masing-masing anaknya ya. Saya juga punya anak 3. Kebetulan mungkin 3 juga usianya milenial ya. Tapi nggak semuanya juga terus gue bisa berkomunikasi mulus gitu ya. Ya mungkin berarti kan anak punya sifat beda-beda ya. Ada juga yang satu susah diatur, kita maksudnya kita susah berkomunikasi sama dia, tapi memang karakternya dia tidak suka. Kan jadi kalau anak pertama mungkin dia udah bisa jalan sendiri, dia sudah lebih mandiri gitu. Jadi tanpa harus kita opyak-opyak, kamu sini, dia udah tahu. Dia punya mah saya punya planning nih mah, nanti kan gini-gini. Jadi kita tanpa harus mengarahkan. Tapi kalau anak kedua kita harus dampingin, lu besok harus begini ya, lu besok begini ya, begini. Jadi masing-masing anak kan berbeda-beda. Dari pengalaman situ mungkin sehingga saya di kantor tuh sudah bisa
mulai memetakan, mulai matain dari kalau anak milenial tuh begini loh, ada harus ini, bagaimana ada ini. cara komunikasi dengan, yang penting kita tahu apa sih dunia mereka gitu ya. Mereka tidak suka terlalu didikte gitu loh. Gue nggak mau tahu ya, lu terserah, pokoknya gue tahu lu target sekian ya. Pokoknya nih gimana caranya nih, nah, gitu. Terus ya, tapi kita juga nggak jangan terus nyuruh doang gitu. Kita harus ngasih contoh. Lu apa sih, kenapa kendalanya sih? Iya bu, bilang, ini susah banget dihubungi gini. Sini coba deh gue yang telepon, bilang gitu. Sini gue yang bosnya. Ayo, kalau nggak, yuk gue temenin, yuk kita jalan ke sana, kayak gitu. Jadi kita juga harus ngikut dia. Jadi tidak hanya perintah. Yeah. Kalau mungkin yang bagus tuh pernah denger ini nggak, Not? Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangan karso, tutwuri handayani lah. Itu yang aku tuh nginget kayak itu. Jadi di mana ing ngarso sung tulodo, jadi kita di depan kasih contoh. Jadi kita kasih contoh dulu. Ini loh caranya solicit ke nasabah, caranya gimana cara kita pendekatan ke nasabah. Ing madya mangan karso lah, pada saat ini ayo ing madya kita tengah-tengah itu kita mendampingin, jadi nggak dilepas. Nah, terakhir tuturi handayani. Kalau udah jalan ya udah gue monitoring aja. Oh, lu ini salah, lu ini bener. Jadi mana yang ini kita tinggal memantau aja, monitoring. Itu yang saya pegang. Tapi pada saat Ibu menghadapi ini pasti ada tantangan juga kan Bu ya? Tantangan paling besar apa sih Bu buat ngadepin orang-orang yang seperti saya dan teman-teman saya semua di perusahaan? Ya itu dia nih. Kadang-kadang gue juga gimana yang ngomong sama orang milenial tuh kayaknya dia tuh menganggap santai gitu ya. Bagi saya itu prinsip, bagi dia cuman kayak gitu aja, ngapain sih diturutin loh. Padahal saya udah bilang sama anak-anak, gue tuh paling marah ya kalau apa yang gue instruksikan tuh tidak ngikutin. Padahal cuman hal sepele, tapi kadang-kadang bagi mereka cuman instruksi gitu aja. Misalnya lu kalau pergi harus ini ya, misalnya apa ya yang hal sepele, misalnya sepatunya harus begini ya gitu kan. Itu hal sepele, bagi mereka dicuekin gitu. Nanti kita kompakan yuk, besok pakai, kan saya sering gitu juga nih, kita kompakan pakai dress code gitu ya, di hari-hari dress code. Besok kita pakai kerudung biru yuk. Benar, di kantor kan semuanya pada pakai ini. Terus ada 1-2 yang enggak gitu, dia ngomong, loh, kok lu kenapa sih nggak ngikutin gue gitu kan. Kadang-kadang saya nggak punya Bu, bilang gitu. Kenapa nggak bilang, tau gitu kan gue banyak, gue punya tuh 1 lemari gue gitu, sambil gue omelin gitu. Tapi dari situ mereka langsung tahu bahwa ibu tuh harus diturutin walaupun hal-hal yang kecil gitu. Tapi udah, saya marah pada saat itu juga. Besok juga udah lupa lagi. Udah, jadi kasarnya itu di meeting habis dia gue marahin, misalnya dia salah, biasanya anak-anak tuh salah mengkomunikasikan sesuatu ke customer sehingga customer komplain. Jadi di meeting itu saya marahin, tapi saya jelaskan juga yang benarnya seperti apa. Tapi sudah begitu keluar, lu udah makan siang belum? Yuk kita makan yuk. Jadi udah gitu lagi gitu loh. Jadi membedakan pada saat emang ibu bukan marah sebagai seorang personal ke personal, tapi membangun mereka menjadi pribadi yang lebih baru berarti. Iya, jadi mereka udah tahu lah, jadi misahin. Bahwa saya juga misahin mana yang kerjaan pribadi. Jadi secara pribadi saya juga selalu bilang, saya tuh selalu bilang kenapa saya selalu ngomelin kalian tuh karena saya sayang loh sama kalian, saya care gitu kan, care dengan kalian. Saya juga pengen kalian tuh maju gitu kan. Saya juga senang anak-anak saya maju, pengennya cepet nih supaya gue nih yang udah mau pensiun, udah mau biar regenerasi gitu kan. Jadi gak stuck. Apa sih Bu sebenarnya yang kalau Ibu memberikan saran juga sama saya dan teman-teman saya semua yang di kantor Ibu juga, bahwa anak muda sekarang apa sih yang harus kita perbaikin Bu? Apa yang kita harus upgrading lagi? Kayaknya anak sekarang itu tadi ya, mungkin kalau saya ngelihat di etika ya, mungkin kalau komunikasi sebenarnya ya juga caranya teman-teman saya misalnya sebaya separan itu mereka bilang, anak sekarang ya kalau ngomong gini. Kalau bagi saya sih komunikasi malah nggak no problem, biasa aja gitu ya. Tapi ada yang orang yang memang mengatakan bahwa kan ada orang yang memang harus misalnya ketemu harus selamat pagi Bu, siang Bu, itu dulu gitu ya. Kalau bagi saya itu no problem, nggak masalah gitu loh. Cuman kadang-kadang yang anak sekarang itu agak susah diatur, bukan susah diatur ya, dikekang banget gitu loh. Jadi kalau misalnya gue punya tujuan itu didikte banget, lu harus kesini ya, harus itu begini ya, harus begini ya, begini lah. Jadi dia kan jadi merasa kreativitasnya dimatikan gitu ya. Gue nggak bisa ngapa-ngapain nih, bilang gitu disuruh. Gue nggak, langsung aja gue langsung bilang, lu terserah lu gimana caranya. Pokoknya gue taunya lu setor ke gue hari ini berapa yang harus diiniin, harus lu kunjungan atau gini gitu ya. Jadi tidak harus didikte gitu loh sekarang lah.
challenge-nya mungkin ya sekarang itu tadi, mungkin kebanyakan ada atasan yang terlalu mempush dia gitu kan ya, tanpa dengan diajari, dia taunya cuman pokoknya resultnya tapi Harus tidak result, diketahui ya. resultnya Ngasih tanpa sesuatu harus tahu. jalan dah nggak dibimbing lah yang tadi bilang. Kalau kan awalnya dibimbing tapi dengan caranya ini modifikasinya begini ya. Jadi modifikasinya mereka terserah berkreativitas, berinovasi masing-masing gitu loh, sendiri gitu. Tapi ada yang bilang memang ya anak sekarang terus mungkin loyalitasnya. Apa ya kalau dibilang loyalitas sama gampang, itu dia hati-hati gitu saya komunikasi. Anak sekarang kayaknya tidak suka dimarahin, diomelin, udah habis tuh apa ya bahasa Indonesia, mutung gitu ya, habis itu mutung seberapa bulan lagi terus nanti resign. Ya betul sih kalau di saya nggak ada ya, cuman ada beberapa yang gitu, jadi merasa dia nggak nyaman. Padahal mungkin bisa belajar kali Bu ya, maksudnya dimarahin atau mungkin pada saat ditegur bukan berarti bahwa kalian salah gitu ya. Tapi pada saat di perusahaan ada keinginan dari atasan kayak kita upgrade bareng-bareng, kita naik bareng-bareng di sini. Iya, soalnya ada ya sesama kolega saya gitu ya. Nih gue lihat kok lu ganti lagi sih. Iya, anak buah gue tuh tiap bulan. Iya, kan image-nya jadi gitu kan Bu ya. Kan? Image anak muda so bahwa loyalitas nggak ada, yang ya 2 tahun, setahun putar lagi, bahkan ada yang gila 6 bulan muter gitu terus. Ternyata dia terlalu dikekang. Jadi gue baca, lu sih terlalu banget ya. Jadi misalnya lu makan siang di mana? Lu balik jam berapa? Lu ngapain aja ya? Orang kan gak di situ dikekang. Gue bilang biarin aja lah, mau pulang sore mau pulang malam, yang penting istirahatnya gue gitu. Jadi ada yang seperti itu gitu. Jadi ini anak-anak kan nggak nyaman kan, kerjanya kayak nggak dipercaya gitu. Kok gue dimonitor banget ya. Ini saya bicara marketing gitu maksudnya. Itu yang akhirnya makanya bikin anak-anak milenial atau anak-anak muda di situ nggak betah jadi di perusahaan jadi gue. Iya. Kayaknya begitu. Jadinya itu jadi mungkin ada beberapa yang sekolega saya, seumuran saya kali lah ya. Itu masih membawa zaman feodalnya dulu dengan stylenya yang old stylenya dulu kan seperti itu kan. Harus begini. Dia bilang zamannya udah beda, gitu. Tapi kan pasti ada hal-hal yang dari dulu bisa dibawa ke sini kan Bu, yang sebenarnya masih bisa diajarkan ke milenial ya Bu ya. Ya kedisiplinan. Itu juga anak sekarang agak susah suruh disiplin ya. Jadi misalnya apalagi kalau kantoran tuh kan masih kalian harus masuk jam 8 pulang jam 5 tenggo itu kan, makanya anak sekarang kalau ditanya pasti lebih seneng kerjanya di startup gitu kan, yang bebas, fleksibel mau jam berapa. Jadi gue bisa nggak sih diatur gue masuk jam 10 deh, nggak apa-apa pulangnya jam 8 lah gitu kan, misalnya seperti itu gitu. Lah kalau kayak gitu lu nggak cocok kerja di kantor gue gitu. Kalau di sini ada aturannya. Gitu. Kejadiannya seperti itu berarti Bu, enak bener maksudnya sampai pengen se-fleksibel itu berarti mereka. Padahal akhirnya saya bikin pilihan tapi nggak sampai terus jam 10-11 gitu ya. Mulai ada yang mau masuk jam 7, jam 8, jam 9 gitu. Jadi pulangnya mundur. Paling cuma itu aja yang bisa kita tawarkan. Karena ada yang mau pagi, saya mau pokoknya pagi Bu masih ini biar saya jam 4 udah pulang. Gitu. Berarti bisa dibilang juga bahwa perusahaan-perusahaan sekarang pun juga harus mulai bisa beradaptasi Bu dengan keadaan sekarang. Flexi hour artinya kan. Jadi mereka bisa memilih flexi hour nyamannya mau masuk apa. Tapi kalau sekarang dengan adanya work from home gini kan lebih fleksibel lagi ya. Kayaknya mereka sekarang udah nyaman. Jadi kalau saya walaupun sekarang kita tidak harus tiap hari ngantor. Jadi kan kita bergilir ya. Ada yang work from office, work from home. Itu tapi saya berusaha setiap Senin itu kita Zoom meeting, dengan weekly meeting lah ya. Weekly meeting, terus saya tanya gimana, nyaman, enak Bu, nyaman. Yang penting saya lihat juga kinerjanya, kinerjanya nggak menurun kok, terus produktivitas juga masih terjaga. Jadi mereka lebih nyaman gitu. Nah, ternyata dari semua ini juga yang saya juga dari penasaran juga sih Bu, bagaimana Ibu juga mungkin bukan menghilangkan ya, tapi membentuk karakter Ibu sebagai kayak anak muda bisa masuk nih ke mereka gitu loh. Yang mereka bisa kayak menganggap Ibu mungkin bukan jadi atasan kali, mungkin jadi kayak mamanya sendiri yang bisa cerita semuanya. Tembok ini gimana Ibu bisa hilangkan ya, itu ke tadi, mereka? Komunikasi ya, sebenarnya tergantung style kita sih. Kan semua orang kan juga ngelihat nih, kalau dia stylenya kan kayaknya udah mukanya udah tampang muka serem gitu kan. Terus gaya manggilnya misalnya, Anot sini, lu gimana tadi? Ini ya kayak gitu kan orang udah segen duluan kan.
Kan beda kalau bilang hey Not, lu ngapain aja hari ini, kemana aja, terus gimana, oh ya oke, good, saya juga pasti good job, anak-anak juga sampai apal. Saya bilang good job ya Bu, yes, aku bilang good job. Jadi juga sebenarnya anak-anak milenial sekarang atau anak muda sekarang juga nggak perlu menjadi sosok kayak takut banget gitu kali Bu ya, maksudnya yang lihat senior ternyata ya nggak semua seperti itu. Ada orang yang ingin di kalangan ibu pun ya mau welcome nih ke kita seperti itu. Jadi jangan menjadikan suatu kayak ini jadi performa jadi jelek, yang udah mindset pertama kali kan takut seperti itu kan Bu, kayak ini kalau kerja di perusahaan yang lama bukan startup nih, ketemu orang senior nih nanti. Iya, pasti serem. Iya. Banyak orang, saya kan kebetulan juga tim rekrutmen interview sama anak-anak yang fresh graduate. Fresh graduate kan. Itu juga pada saat mau interview tuh di luar tuh mereka ngelihat kan, dikenalin gitu ya. Banyak orang siapa yang akan interview dia. Salah satunya tuh dibilang begitu ketemu, hey apa kabar, gue langsung gitu, lu teman, aduh Bu, udah bilang saya sudah ngebayangin saya itu nanti di interview, bilang gitu. Dia langsung begitu terus anak milenial. Itu ketemu gue langsung ngobrol, santai aja bro, bilang gitu. Jadi mereka lebih nyaman. Jadi tergantung kitanya, makanya ya membawa suasana itu bagaimana, membawa komunikasinya. Kalau saya berprinsip kalau memang tim saya anak milenial, ya saya juga harus bisa ngikutin anak milenial sekarang apa mereka sukanya apa atau cara komunikasi seperti apa. Main TikTok apa ini work from home, Netflix apa, aku juga tadinya nggak ngerti Netflix apa dari anak-anak gue. Karena kita kebetulan punya anak milenial juga kan. Tapi kan pasti ada batas ya Bu ya, maksudnya Ibu juga pasti ada batas untuk mentolerir mereka sampai sedekat apa sama Ibu, karena bagaimana mereka menghormati sebagai atasan, menghormati Ibu sebagai senior Bu. Tapi alhamdulillah sih mereka tahu kok batasnya, jadi mereka sudah tahu etikanya, tidak ada yang sampai terus dalam tanda kutip terlalu maksudnya tidak sopan atau tidak menghargai saya ya. So far sih mereka tetap menghargai, tetapi dalam komunikasi juga enak aja gitu loh, dan santai, tapi tetap menghargai gitu. Jadi walaupun emang Ibu sudah merubah itu semua dengan gaya ke anak mudaan, milenial seperti anak mudanya pun sendiri juga saat ini mereka pun tahu batas ya. Mereka hanya mencari Ibu yang kayak tadi bilang, mereka butuh orang yang nyaman, mereka butuh kerja yang ini atasan gue mau kerja happy, masuk kantor happy seperti itu. Iya, jadi mereka juga dengan santainya, lu katanya mau nyebar undangan mana? Ada putus Bu. Lu gimana sih? Ada putus, lu kelamaan kali lu janjiin ya. Jadi biasa aja gitu loh mereka. Iya lu gimana sih? Gue juga dulu ganti-ganti kali dibilang gituin. Jadi akhirnya mereka juga mau cerita. Jadi bagaimana juga Ibu di atas bisa memeluk mereka juga, dan mereka menganggap Ibu sebagai bukan suatu atasan kerja ya sebagai kayak rumah. Iya, jadi mereka rumah. Kita buat nyaman. Jadi kita juga berempati juga ke mereka gitu loh. Jadi harus tahu kehidupannya dia. Kan ada yang masih di tempat gue itu, ada yang fresh graduate, masih yang lajang, masih yang jomblo, ada juga yang baru seorang ibu yang punya anak. Jadi kan dia juga saya stres deh Bu, anak saya kayak gitu-gitu. Jadi kan saya udah ngalamin semua gitu kan. Jadi tidak ada batasan di saat itu Bu ya, yang kerja ya kerja, pada saat mungkin kita bisa menjadi seorang pribadi, personal menjadi personal saat itu. Tapi akhirnya jadi ya itu kayaknya kalau atasan cewek jadi kayaknya susah bedain. Jadi artinya kita juga jadi ikut menyelami kehidupan keluarganya dia gitu loh, mau nggak mau gitu. Lu kenapa sih kayaknya sekarang mukanya gini-gini? Iya Bu, apalagi abis married, kok dulu kayaknya pacaran dia baik banget Bu, sekarang gitu kayak gitu ya. Berarti kuncinya di sana Bu ya. Komunikasi saya. Bagaimana kita bisa yang mungkin senior bisa membuka bahwa anak muda pun juga jangan sampai di kepala bahwa orang senior tuh yang kaku lah, terus bisa mereka galak. Ternyata ya nggak semua seperti itu gitu. Iya. Bagaimana kita juga open, karena kalau udah di kepala kita udah keburu takut akan menjadi nanti goals kita nggak jalan gitu loh. Kan kita membawa gerbong yang ada tujuannya. Kalau kita masing-masing ego dengan sifat masing-masing nggak jalan gerbongnya gitu. Ada gap, nggak akan jalan nih goalsnya. Jadi karena saya tahu saya membawa gerbong yang isinya milenial ya, saya harus berusaha menyelami gimana sih kehidupan orang milenial tuh maunya seperti apa, kayak gitu, kehidupannya apa.